rencana tindakan, rencana perbuatan. Ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, lakukan program ini, jadi isinya nanti 15 tugas yang harus teman-teman semua laksanakan setelah keluar dari tempat ini nanti, mulai dari hari ini. Kenapa? Apapun yang saya sampaikan hari ini gak ada manfaatnya kalau nanti di rumah gak ada prakteknya. Jadi yang saya sampaikan nanti praktek secara detailnya ini tertuang dalam modulnya. Kalau pengen merasakan manfaat dan gunanya ikut kegiatan hari ini, gak sia-sia ngeluarin uang 50.000 untuk ikut kegiatan ini, janji praktik apa yang tugasnya yang 15 ini di rumah. Janji? Pengen berubah? Janji praktik? Janji ya. Jangan lupakan janji kalian terhadap saya. Oke, perhatikan. Lakukan program. Jadi ketentuannya seperti ini. Lakukan program perubahan hidup Anda satu persatu, berurutan selama 30 hari dengan komitmen dan konsisten sampai semua action terpenuhi. Jadi action ini saya buat tidak menghabiskan waktu yang khusus untuk kegiatan harian teman-teman semua, tapi bisa kita aplikasikan selama kita kegiatan setiap hari. Paham ya? Jadi mengikut kegiatan kita setiap hari. Jadi kegiatan kita itu nggak mesti misalnya kalau kita kerjakan PR kita harus sediakan waktu luang, dan ini enggak. Sambil kegiatan kita sehari-hari bisa kita langsungkan action. Jadi nggak bakalan butuh waktu yang banyak. Paham ya? Bahkan hari-hari yang bakalan jauh lebih positif, jauh lebih bermanfaat. Misalnya, itu yang pertama, lakukan program hidup Anda satu persatu berurutan selama 30 hari dengan komitmen konsisten. Semua action terpenuhi. Jadi begini, lakukan itu berurutan. Hari pertama artinya hari ini lakukan tugas pertama. Hari kedua artinya besok lakukan tugas pertama dan kedua. Jadi nggak langsung 15-nya satu hari ini, muntah nanti. Ya, kenapa? Yang 15 ini yang saya alami dari dulu sampai sekarang, yang saya praktekin dari dulu sampai sekarang. Saya bertahun-tahun, nggak mungkin saya pintar semua satu hari. Makanya kita urutkan satu persatu setiap hari. Paham ya? Tugas pertama hari pertama, tugas kedua hari kedua, tugas ketiga hari ketiga, tugas keempat hari keempat. Tapi urutannya harus tetap dari yang pertama. Hari pertama tugas pertama, hari kedua tugas pertama dan kedua, hari ketiga tugas pertama, kedua dan ketiga, hari keempat tugas pertama, kedua dan ketiga dan keempat, begitu seterusnya. Makanya contohnya seperti ini. Yang kedua, aturannya berikan tanda checklist pada kotak bila Anda telah melakukan action pada hari itu. Bila belum, kosongkan. Maksudnya seperti ini. Ini lihat ada gambar checklistnya. Hari pertama checklist, hari kedua tugas pertama dan kedua, baru mulai kotak kedua checklistnya. Begitu seterusnya. Karena hari kedua tugas pertama, karena tugas kedua di hari pertama tidak dilakukan, maka dikosongkan. Begitu nanti urutan terusnya. Paham ya? Jadi 15 hari penuh baru 15 tugasnya terpenuhi. Jadi 15 hari ke depannya itu benar-benar baru laksanakan 15 tugas secara berurutan, secara penuh. Paham ya? Jadi 15 hari pertama ini itu untuk membiasakan satu persatu. 15 hari ke depannya lagi itu baru terpenuhi semuanya. Paham ya? Aturan ketiga, bila Anda melewatkan action satu atau beberapa hari, ulangi dari action hari sebelumnya. Misal seperti ini. Di hari kelima misalnya, hari kelima. Oke? Di hari kelima teman-teman semua lupa untuk melakukan action yang kedua. Maka di hari yang kelima ini harus dikosongkan. Action kedua harus dikosongkan. Dan teman-teman semua harus mulai lagi dari satu hari sebelumnya. Misal hari kelima lupa, maka mulai lagi dari hari keempat. Paham? Ibarat itu adalah punishment, hukuman. Kenapa kita alfa? Kenapa kita lupa? Kenapa? Otak manusia ini secara psikologis cuma cari nikmat, menghindari sengsara. Kalau kita pengen dapat nikmat, kita harus hindari sengsara. Kalau kita dapat nikmatnya dengan cara yang tidak tepat, kita harus hukum otak kita biar kita menggunakan otak kita untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara yang tepat. Makanya kita harus buat, kalau satu hari ini terlewatkan, kita harus ulangi dari hari sebelumnya. Paham ya? Paham semua ya?
Yang keempat, jujurlah pada diri sendiri dalam melaksanakan program perubahan hidup Anda. Kenapa? Kalau nggak jujur nanti nggak ada manfaatnya. Dia isi penuh. Diisi penuh. Ini kejadian nih, ada peserta saya, dia fotoin actionnya, penuh semua kotaknya. Dia terus kirim kepada saya gambarnya, Kak, saya sudah laksanakan semuanya, tapi nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang bermanfaat dalam hidup saya. Saya ketawa dengan fotonya. Kenapa? Hari kedua sampai hari ke-15 dari kotak pertama udah penuh. Kan lucu, ya kan? Bener ya? Berarti dianya melaksanakan itu berarti dianya cuma checklist doang, padahal aturannya sudah jelas, harus berurutan. Ya kan? Berarti kelihatan di situ dia mau nipu istilahnya, nggak ada gunanya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman semua pengen merubah hidupnya atau pengen sekedar mencari sensasi doang? Pengen merubah hidup. Paham ya? Yang kelima, aturannya, saat Anda perlu semangat menghadapi tantangan menyelesaikan tugas Anda, action Anda, ingatlah mengapa Anda harus berhasil. Ingat, kenapa saya harus kerjakan ini? Karena saya pengen berhasil. Kenapa saya harus berhasil? Karena orang tua saya pengen lihat saya bahagia. Kenapa orang tua saya pengen lihat saya bahagia? Karena mereka cinta sama anak-anaknya. Kenapa mereka cinta? Karena saya darah dagingnya. Dan sebagai darah dagingnya, saya harus bahagiakan mereka. Ingat ini, biar tumbuh dari semangat. Oke? Paham? Selain itu, ajak teman-teman Anda untuk terus berjuang menyelesaikan action. Kira-kira kalau saya lagi malas melaksanakan tugas saya dan teman saya punya tugas yang sama, saya ajak dia, yuk kita kerjain sama bareng-bareng. Kira-kira saya bakal tumbuh semangat atau tidak? Tumbuh. Karena cara terbaik untuk menjadi semangat adalah dengan cara mengajak orang lain untuk semangat. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan cara mengajar. Paham? Ini yang satu sekolah, satu kampus banyak. Oke, mungkin juga berteman, satu bangku mungkin. Kalau misalnya lagi nggak semangat, ajakin aja temannya, biar semangat lagi. Paham? Oke, begitu seterusnya.